Halo sahabat PU, kembali bersama saya Nugroho PU. Kali ini kita akan membahas tentang keramik yang ada di depan ini sahabat PU. Ini adalah keramik dengan ukuran 20 x 25 ya. Ini merupakan keramik dinding. Untuk merek yang saya pakai adalah Asia Tile. Asia Tile ini merupakan produk dari Platinum ya. Satu dus ini isinya 1 meter persegi. Kita akan membahasnya secara lebih detail. Oke. Nah, ini adalah permukaan dari keramik yang saya pesan ya. Ukuran 20 x 25, 20 adalah ke sini ya. Kemudian 25-nya adalah ke sebelah sini. Ini keramik dinding ya sahabat PU ya. Jadi kalau dipasang di lantai cenderung kurang kuat karena memang peruntukannya bukan untuk dibebani. Kemudian untuk teksturnya adalah seperti ini. Glossy, dia mengkilap ya. Kemudian salur-salur begini. Untuk tipe yang seperti ini warnanya tidak hanya hijau sahabat PU. Jadi ada yang berwarna merah, kuning, coklat. Kemudian dengan salur yang tetap sama seperti ini. Kebetulan owner dari rumah ini memilih yang warna hijau. Ini kita pasang di kamar mandi nantinya ya. Ini ketebalannya ini sahabat PU, ini kurang lebih ada di 5 mm ya. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa keramik ini itu termasuk ke dalam kategori porus ya. Porus itu maksudnya permukaan bagian belakangnya ini dia menyerap air ya. Beda dengan homogeneous tile atau granit, itu tidak menyerap air ya. Kalau keramik ini itu adalah porous tile, jadi sangat dianjurkan untuk direndam terlebih dahulu pada saat proses pemasangannya. Nah, tujuan dari pabrikan memberikan pola seperti ini ya, ini tidak hanya sebagai identitas Asia Tile, melainkan juga untuk ikatan antara keramik ini dengan dinding yang akan dipasang dengan keramik ya. Jadi semen dapat melekat erat di keramik ini dan menempel pada permukaan dinding. Ini sahabat PU, penampakan dari keramik Asia Tile yang kita pasang ya. Kemudian kita akan pahami dari kardusnya ya. Sahabat PU kan biasanya males nih kalau suruh baca-baca ya kan, lebih suka nonton YouTube katanya. Nah, jadi ini adalah Asia Tile. Kemudian ini merupakan produk dari Platinum ya. Platinum ini dia juga mengeluarkan produk granit tile-nya atau homogeneous tile-nya ya. Ini malahan dibuat di Jawa Timur nih sahabat PU nih, di Surabaya tepatnya ya. Kemudian kita akan cari keterangan-keterangan yang lain di dus ini. Nah, kemudian ini adalah kode produksi sahabat PU. Ini kode produksi ya, yang biasanya walaupun sama-sama hijau seperti ini, jika berbeda produksinya atau tanggal produksinya, biasanya warnanya akan berbeda sahabat PU ya. Jadi jika sahabat PU pesan keramik kemudian kurang, usahakan cari yang kode produksinya sama ya. Begini ini kode produksi. Nah, kemudian di sebelah sini sebenarnya sudah banyak keterangan yang diinformasikan oleh produsen keramik ya. Saya akan menjelaskannya. Ya, ini hal yang perlu diperhatikan bahwa sebelum tegel dipasang, harap periksa warna dan kualitas ya. Warnanya dicek dulu apakah sudah betul. Kemudian produsen atau pabrik keramik itu tidak dilayani setelah tegel dipasang, ya iyalah. Kemudian ini adalah cara pemasangannya sahabat PU ya. Keramik ini bisa dipasang dengan sistem tebal, bisa juga dipasang dengan sistem tipis ya. Intinya itu
Sistem tebal itu dipasang dengan semen dan pasir, kemudian sistem tipis itu dipasang dengan menggunakan mortar. Ya, untuk penjelasan detailnya silahkan dilihat di video saya sudah sering banget menjelaskan tentang pemasangan keramik. Ya, kemudian untuk keramik yang saya pesan ini, dia merupakan kualitas A, ini kualitas terbaik ya, atau KW1-nya dari Asia Tel ini. Kemudian ukurannya adalah 20 x 25. Kemudian isi dari satu dus ini adalah 20 piece atau 20 lembar atau 20 keping seperti itu. Kemudian untuk tipenya adalah ini Metro The Green 15 ya. Ini untuk kode warnanya keramik yang kita pesan ini ya. Ini sahabat PU, itu adalah Metro The Green 15 ya. Oke, kita taruh kembali untuk dusnya ini. Ini isinya 1 meter persegi ya sahabat PU ya. Jadi satu dus ini isinya 1 meter persegi. Jadi jika sahabat PU pesan keramik atau granit, itu perhatikan dulu karena belum tentu satu dus isinya 1 meter persegi ya, berbeda-beda. Kemudian saya akan menunjukkan proses pemasangannya. Sebelum dipasang, nanti kita akan pasang dengan menggunakan semen 3 roda ya sahabat PU ya. Kita pasang dengan semen dan keramik. Kemudian keramik yang tadi di dus itu kita keluarkan dan kita rendam seperti ini. Ini setelah direndam kemudian ditiriskan ya. Permukaan bagian belakangnya dia basah seperti ini ya. Salah satu syarat pemasangan porous tile atau keramik harus direndam terlebih dahulu. Kecuali granit ya. Kalau granit tidak perlu direndam, tidak masalah ya. Ini permukaannya sudah basah sahabat PU, ini sudah siap untuk dipasang. Ini sedang proses penirisan ya. Jadi ditiriskan seperti ini. Tuh. Oke, saya perlu jelaskan juga. Ini tidak banyak sahabat PU tahu ya bahwa di setiap keramik itu pasti ada sisi yang di pinggiran keramik, maksud saya, pasti ada sisi yang ada glasurnya ya. Nah, ini kan tidak ada glasurnya sahabat PU. Kemudian ini tidak ada glasurnya ya. Nah, pasti yang samping ini ada glasurnya. Tuh kan. Nih sahabat PU, ini ada glasurnya. Ini bisa dipakai untuk sambungan-sambungan ya, atau pada bagian atas. Jadi untuk tepian-tepian pasangan keramik bisa dipasang yang ada glasurnya seperti ini. Ini biasanya orang-orang awam tidak mengecek, padahal ada glasur yang sudah disiapkan seperti ini. Ini bisa kita pasang pada ujung-ujung pasangan dinding keramik kita ya. Nih, pemasangan keramik ini bisa dipasang secara vertikal atau horizontal ya, atau mengarah ke atas maupun mengarah ke samping. Kemudian saya akan menunjukkan proses pemasangannya. Ada di nomor sebelah sini. Sudah mulai dipasang. Pemasangan granit kita ini dipasang dengan pasir dan juga semen ya sahabat PU. Kemudian di atas ini merupakan pasangan dinding bata ringan. Sebelum dipasang dengan keramik, kita perlu lapisi dengan plesteran tipis-tipis saja seperti ini. Ya, kita tidak butuh kerapatan, akan tetapi hanya kerataan permukaan sebelum dipasangin dengan keramik. Ya, ini adalah ruangan kamar mandi yang mana syarat dari dinding di sini tidak boleh ada rembesan. Salah satunya dengan memasang keramik ya. Tuh. Cara pemasangannya tidak langsung dari bawah, melainkan lapis kedua ya. Jadi lapis kedua itu adalah start pertamanya. Kita bisa melakukan penarikan benang seperti ini. Ini sudah kita timbang sebelumnya. Kemudian kita kaitkan dengan paku. Di ujung sana juga ada paku. Kemudian benang ini akan jadi acuan pemasangan keramik yang sedang kita lakukan. Di depan ada tim yang sedang membersihkan keramik, tentu untuk kerapian ya, supaya semen tidak kering di permukaan keramik. Di sebelah sini sudah selesai, kemudian sebelah samping ini juga sudah selesai. Ketika satu lapis ini sudah selesai semuanya, maka ke atasnya enak. Kita tinggal mengikuti saja acuan yang sudah terpasang ini. Ini kita akan pasang juga di sebelah sini dan juga lantainya sahabat PU. Oke, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan mengenai konten tentang keramik 20x25 ini. Oke, jika sahabat PU ada yang mau didiskusikan silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai ketemu di konten berikutnya.